Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih yang udah stay lagi di channel Yat Isam Official ya guys. Semoga kalian selalu sehat, berkah berkaullah, panjang umur, amin. Ya kita doa aja panjang umur ya guys ya, biar kita ngerasanya kayak ulang tahun aja setiap hari. Saya tadi beli basreng guys, kalian mau nggak? Ya dinikmati aja ya guys ya. Hari ini saya ada di dapur nih guys, saya mau makan siang, tapi saya ngopi dulu. Duh, setiap ngopi tuh bahagia gitu hatinya. Gini guys, saya mau bahas video ya guys ya. Ini FYP juga nih di TikTok. Di aplikasi TikTok guys. Kita sebagai pengguna media sosial ya, kita harus selektif, jangan langsung mempercayai benar nggak sih video ini. Yuk kita bahas yuk. Oh guys, videonya kayak gini. Jadi ini keadaannya pas libur. Nah captionnya itu ditulis guys, kasihan sekali ya mbaknya, majikannya itu memberikan barang-barangnya dan di interminute langsung guys, dibelikan tiket langsung. Ini hoax atau fakta sih? Sebenarnya video ini bisa aja dibuat untuk mendapatkan view, iya kan? Karena kita nggak tahu nih kebenarannya nih. Soalnya setelah saya analisis nih guys, dari video ini memang mbaknya itu lagi packing koper, dimana ya kayak mirip-mirip orang diusir ya guys ya. Tapi bener nggak sih ini di interminute langsung majikan? Masuk logika nggak sih? Ujung-ujung majikan gitu ya nemuin kita, nih kopermu, kamu di interminute, ini tiket pesawatnya. Masuk logika nggak kayak gitu? Kita bahas yuk. Kalau misalkan ini adalah hoax, ini adalah suatu video pembodohan ya guys ya, dimana kata interminute menjadi kalimat yang menakutkan, khususnya untuk teman-teman kita yang akan datang ke Hong Kong. Ini merugikan sekali buat teman-teman kita. Secara tidak langsung, teman-teman kita akan merasa takut banget untuk kerja di Hong Kong. Padahal nggak gitu guys. Kalian lihat saya nih, alhamdulillah. Saya jam berapa nih? Jam 11 aja masih bisa ngopi. Jadi Hong Kong itu tidak semenakutkan itu guys. Yuk kita bahas yuk. Banyaknya media sosial, TikTok, Facebook, itu kita banyak mengupload sesuatu berita yang belum tentu kebenarannya. Sebagai pengguna media, kita harusnya selektif dulu nih, bener nggak sih kabar ini? Jangan langsung ditelan mentah-mentah. Kalau misalkan kita terpancing ya guys emosinya. Secara tidak langsung kan kalau kita melihat video kayak gini, ini pasti akan menumbuhkan kebencian kita kepada seorang majikan Hong Kong ya guys ya. Padahal ini belum tentu juga benar. Jadi guys, di sebuah video ini ada mbak-mbak 2 orang yang lagi beresin koper tuh. Nah di situ memang sih kopernya ini terisi barang-barangnya dia. Tapi kalian lihat juga di sekitarnya, saya nggak menemukan ada majikan Hong Kong di situ. Nah terus juga di situ ada petugas nih keamanan, ya kayak Pak D lah. Nah di situ mungkin saja bisa jadi diduga mbak-mbak ini memang sedang memberesi barangnya. Karena apa? Karena yang pertama mungkin dia akan pindah agensi, atau yang kedua mbak-mbak ini baru beli koper baru, iya kan? Nah dari Pak D itu, ini perempuan sih jadi kita namain Bu D. Bu D ini menyuruh mbak-mbaknya ini untuk segera membereskan, jangan di tempat umum karena posisinya di situ rame guys. Ini kemungkinan besar di Samsuipo deh. Soalnya di sebelahnya mbak-mbak juga itu juga lagi ada bawa barang-barang guys. Jadi diduga ya guys ya, berita ini hoax, ya kan? Tapi kalau misalkan kalian ada di tempat kejadian, bener gak sih mbak-mbak ini diusir sama majikannya di interminute seketika dan langsung diberikan tiket pesawat, nggak ada nunggu-nunggu? Barangkali kalian yang menyaksikan kejadian langsung, silahkan tinggalkan komentar ya guys ya. Tapi saya melihat video ini hoax guys. Jadi mbak-mbaknya itu ya memang lagi beresin koper untuk pindah ke agensi atau memang berniat mau pulang ya guys ya. Tapi ya bukan kejadiannya seperti itu. Karena posisinya di situ libur dan keamanan itu menyuruh mbak-mbaknya itu untuk pergi gitu. Maksudnya jangan jangan bikin macet gitu jalan ya guys ya. Karena memang di situ waktunya libur. Jadi kita jangan langsung percaya dari sebuah kasus dan berita ya guys ya. Kita telaah dulu sebagai pengguna media sosial yang bijak. Oke, tapi gimana kalau kejadian ini nyata? Bener nggak sih? Boleh nggak sih majikan ini menginterminate cece-nya seketika itu juga langsung diberikan tiket dan langsung suruh pulang? Bener nggak sih? Dan apa yang harus kita lakukan nih kalau kita yang ada di posisi mbaknya yang barangnya dikasihin oleh majikan, kita di interminate dan langsung disuruh pulang, tiket pesawatnya juga sudah dibelikan? Boleh nggak sih majikan kayak gitu? Kita bahas yuk.
Oke guys, kalau posisinya kalian ada di mbaknya yang di interminate seketika majikan itu juga, dan pada hari itu juga kalian harus melakukan penerbangan untuk pulang ke Indonesia, banyak nih kontra nih dari anak-anak. Kita kan masih punya waktu tunggu 14 hari, kenapa bisa begitu? Boleh nggak sih kayak gitu? Oke, kalau interminate dari majikan itu disebutnya sebagai PHK ya guys ya, dimana kita ini dipecat secara sepihak oleh majikan. Apakah itu boleh? Aturan Hong Kong, interminate atau break kontrak atau notice dari majikan dan CC itu adalah hak. Jadi boleh ya guys ya. Jawabannya boleh. Majikan menginterminate kita. Alasannya harus ada alasan nggak sih? Biasanya majikan menginterminate kita itu karena dia tidak friendly dengan cara kerja kita yang tidak tidak cocok ya guys ya. Apakah majikan boleh? Ya boleh. Asal saat interminate posisinya kayak mbaknya ini, kalian harus pastikan dulu hak-hak kalian seperti gaji, sisa gaji kalian. Terus yang kedua, tiket pesawat. Yang ketiga, transport akomodasi ya guys ya, biasanya $100. Kalian ini harus pastikan dulu nih hak kalian sebelum kalian menerima aja nih koper kalian. Terus langsung pulang ke Indonesia. Kalau misalkan majikannya nih posisinya ya sekejam-kejamnya majikan, nih barang-barangmu di rumah saya sudah saya bereskan semua, nih barang-barangmu, ini tiket pesawatnya, hari ini juga kamu pulang. Sedih, pasti sedih. Tapi kalau misalkan ketiga unsur itu sudah diberikan oleh majikan, kembali lagi kepada kita masih punya waktu 14 hari untuk stay mencari majikan. Tapi kak, tiket pesawat kan udah dibeli. Nah itu masalahnya, kembalikan ke kalian. Kalau kalian mau mencari pekerjaan dan memanfaatkan 14 hari masa tunggu visa kalian di Hong Kong, berarti tiket pesawat yang majikan kalian belikan itu hangus. Dan kemungkinannya ada dua. Kamu mendapatkan majikan baru di Hong Kong, tapi kamu juga harus pulang dulu ke Indonesia dengan tiket pesawat biaya sendiri. Atau kamu tidak mendapatkan majikan selama 14 hari itu, dan kamu pun harus pergi dari Hong Kong dengan tiket pesawat sendiri. Karena apa? Karena mantan majikan kamu sudah membelikan tiket dan kamu memilih untuk menghanguskan tiket majikanmu untuk stay 14 hari memanfaatkan masa tunggu kamu. Itu kan kembali lagi ke kalian ya guys ya, yang memiliki hak. Tapi urusan sama majikan yang tadi menginterminate, kalau hak-hakmu sudah terpenuhi, majikan ya udah nggak ada urusan lagi sama kita. Itu ya guys ya. Tapi kalau kita berpikir, eman banget ya tiket pesawatnya. Kalau misalkan ketiga unsur tadi sudah terpenuhi dan kalian memilih untuk pulang, berarti kalian mencoba lagi kembali ke Hong Kong dengan proses awal ya guys ya, atau calling visa bisa juga. Dan udah selesai urusannya sampai di situ. Tapi kalau nih majikan nih beresin barang kita yang ada di rumahnya, nih saya sudah bereskan nih barangmu nih, kamu bawa nih tiket pesawatnya. Cuma dikasih tiket pesawat, kamu harus berani ngomong, tunggu dulu, kita selesaikan aja dulu masalah hak-haknya saya. Dengan cara gimana? Hubungi agensi kamu yang bertanggung jawab atas dirimu. Kalau agensi masih pelintat-pelintut, nggak bisa berdiri di tengah-tengah antara kamu dan majikan, cari polisi terdekat. Dimana ngomong sama polisi, Pak, saya di interminate, tapi saya belum menerima hak-hak saya. Sehingga polisi itu memberikan jeda waktu untuk kamu menyelesaikan dengan majikan terlebih dahulu sebelum kamu pulang. Oke, kalian berani kan? Berani ya? Jangan mau diinjak-injak guys. Oke, pokoknya kalian harus berani, harus berjuang untuk mendapatkan hak interminate kalian. Oke? Kalau misalkan posisinya majikan kamu memberikan hak-hak penuh ke kamu nih, tapi dengan cara seperti itu, apakah bisa dilaporkan polisi? Ya guys, kalau misalkan secara ini ya, secara aturan, ya majikan itu sudah memenuhi syarat menginterminate kita. Cuma etikanya kan yang nggak ada, dimana majikan ini tidak memiliki moral dan rasa hati belas kasihan. Apa yang harus kita lakukan? Ya kita boleh aja setelah menerima hak kita, kan penerbangan itu masih ada beberapa waktu ya guys ya, berapa jam gitu. Kita nggak apa-apa, datang aja ke imigrasi, Pak saya di interminate. Kan kita video ya guys ya, dimana perlakuan majikan kita itu seperti itu. Kita ngomong sama majikan, Pak saya mau laporan nih, majikan ini tidak memiliki etika dan attitude. Saya di interminate dengan cara seperti ini. Biar
majikan itu tidak semena-mena saat dia mendapatkan pengganti kamu lagi. Setidaknya kita sudah memberikan notice ya guys ya, atau laporan ke imigrasi tentang tingkah laku majikan yang tidak memiliki etika dan attitude ya guys ya, seperti itu. Apakah bisa? Bisa. Oke. Pokoknya sekali lagi, semoga kita lebih bijak menerima informasi dari media sosial yang beredar. Kalian yang mau ke Hong Kong, jangan pernah takut. Di Hong Kong memang ada sistem interminate dan break kontrak. Tapi sekali lagi, kalau niat kalian bekerja dengan baik-baik di sini, insya Allah majikan pun sayang sama kalian. Lihat saya, lihat teman-teman yang beruntung di sini. Insya Allah kalian santai aja kerja di sini, bisa makan bakso goreng, bisa ngopi. Oke, saya tunggu kalian yang mau datang ke Hong Kong. See you, Choi Kim in Hong Kong. Choi Kim, Hai Hong Kong. Bye bye.